Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman kelas 9? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ya, kita doakan teman-teman kita, saudara-saudara kita yang sedang ditimpa musibah banjir, mudah-mudahan banjirnya segera surut dan dapat selamat ya dan sehat selalu. Baik teman-teman kelas 9, kita sudah menempuh bab 1, bab 2 dan bab 4 ya, hingga tersisa bab 3, bab 5 dan bab 6. Insya Allah dalam beberapa pertemuan kita akan segera menyelesaikan bab-bab tersebut. Adapun bagian-bagiannya ini meskipun sepertinya terlihat banyak ya, kita akan ambil garis-garis besarnya ya. Nanti teman-teman bisa dipelajari di buku, dan memang untuk ujian akhir semester ini Bapak ambil poin-poin penting dari setiap bab. Jadi tidak setiap bab itu Bapak jelaskan secara detail, mungkin hanya bagian-bagian pentingnya saja ya. Karena memang dalam kondisi pandemi ini tidak bisa materi itu diajarkan keseluruhan. Oke, teman-teman, kita masuk ke bab 3. Materi kita adalah kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Kedaulatan berasal dari kata dasar daulat. Daulat itu persis artinya dengan merdeka. Berdaulat ya, merdeka, berdiri sendiri ya, berdikari, berdiri di atas kaki sendiri, tidak dipengaruhi oleh orang lain atau kelompok lain, tidak ditekan, tidak diinjak oleh kekuasaan lain. Nah, itu namanya daulat, berdiri sendiri ya, merdeka gitu ya. Nah, kita akan bahas kedaulatan NKRI. Nah, tujuan pembelajarannya bisa dilihat ya. Insya Allah kita akan coba bahas satu persatu. Nah, ini ada tokoh bernama Jean Bodin. Nah, ini sebelah kanan tokohnya. Nah, beliau mengatakan bahwa kedaulatan itu adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara. Nah, sebelum hukum di dalam suatu negara itu dibuat, harus dipastikan dulu bahwa negara tersebut sudah berdaulat. Tidak mungkin bisa membuat aturan ya di dalam sebuah negara kalau negaranya tidak berdaulat. Maka kedaulatan itu ya adalah kekuasaan tertinggi yang menentukan hukum dalam suatu negara. Adanya hukum karena adanya kedaulatan, gitu ya kira-kira. Nah, ini kedaulatan itu ada dua jenis teman-teman, kedaulatan ke dalam dan kedaulatan keluar. Kedaulatan ke dalam itu kedaulatan ke dalam negara itu sendiri, kedaulatan terhadap negara itu sendiri. Kemudian kedaulatan keluar adalah kedaulatan terhadap orang lain atau negara lain di luar. Nah, maksud kedaulatan ke dalam adalah, kita baca ya, negara memiliki kekuasaan tertinggi untuk memaksa semua penduduknya agar menaati undang-undang serta peraturan-peraturan. Itu kedaulatan ke dalam. Jadi sebuah negara itu punya penduduk ya. Penduduk tersebut kita atur, kita paksa ya. Negara punya kekuasaan untuk mengatur dan memaksa penduduknya supaya apa? Menaati undang-undang. Nah, itu namanya kedaulatan. Negaranya berdaulat. Apabila negara tidak bisa memaksa penduduknya, berarti negara itu nggak berdaulat. Jadi negara yang berdaulat adalah negara yang mampu mengontrol, yang mengatur penduduk-penduduknya untuk taat pada undang-undang yang dibuat. Nah, itu negara yang berdaulat. Dengan dasar kedaulatan apa? Kedaulatan yang ke dalam negeri sendiri ya, terhadap masyarakatnya, terhadap wilayahnya. Itu namanya kedaulatan ke dalam. Nah, adapun kedaulatan ke dalam yang termuat dalam UUD adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kalau negara Indonesia merdeka, dia harus mampu melindungi bangsa Indonesia itu sendiri. Nah, siapa itu bangsa Indonesia? Nah, yang dimaksud bangsa Indonesia adalah masyarakatnya, budayanya, adat istiadatnya ya. Bagian-bagian yang ada di dalam negara tersebut disebut bangsa, dan seluruh tumpah darah Indonesia, ini negaranya ya. Yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Nah, kesejahteraan siapa? Kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kalau negara berdaulat, suatu negara berdaulat, dia harus mampu memajukan kesejahteraan umum. Nah, dalam hal ini adalah Indonesia. Nah, dimana tertulis dalam UUD 45 ya. Nah,
Kedaulatan itu artinya memajukan kesejahteraan umum. Kalau kita sebagai negara yang berdaulat, yang berdiri sendiri, maka harus mampu memajukan kesejahteraan masyarakatnya. Pak, tapi kan faktanya sekarang belum banyak, ya, belum banyak masyarakat yang merasakan kesejahteraan umum. Misalnya, Pak, angkanya masih ada 11% yang di bawah garis kemiskinan gitu. Kan mereka belum mencapai kesejahteraan. Ya, memang mereka belum mencapai kesejahteraan, tapi di sini ada fungsi negara yang berusaha menjamin kesejahteraan umum, ya. Dengan berbagai cara negara akan mencapai kesejahteraan umum masyarakatnya. Nah, kalau sekarang pandemi, ya ada program BLT tuh, bantuan langsung tunai untuk masyarakat yang terkena dampak pandemi. Ada bantuan UMKM, ya, bantuan untuk usaha kecil menengah tuh dikasih suntikan modal oleh pemerintah. Itu adalah upaya pemerintah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Kemudian ada juga mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, ini teman-teman semua sekarang sedang menjalani proses pendidikan nih di sekolah. Yang punya adik, yang punya kakak. Nah, mereka itu sedang berproses, ya, belajar, menempuh pendidikan, di mana hal tersebut adalah kewajiban dari negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, kalau negara itu berdaulat, NKRI berdaulat, maka NKRI harus mampu mencerdaskan kehidupan bangsanya. Ya, makanya ada program wajib belajar, ya, 9 tahun, program wajib belajar 12 tahun, di mana pemerintah menanggung, ya, biaya pendidikannya. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini adanya kedaulatan keluar, external sovereignty. Kalau tadi kedaulatan ke dalam, ya, negara berdaulat atas rakyatnya, negara itu memiliki kekuasaan atas rakyatnya, atas bangsanya. Nah, kali ini kedaulatan keluar. Kedaulatan keluar adalah negara juga mempertahankan kemerdekaannya terhadap serangan-serangan dari negara lain. Nah, kalau sebuah negara tidak mampu menahan serangan dari negara lain, maka negara tersebut belum berdaulat, dia masih ditindas, ya. Seperti misalnya Palestina. Walaupun kita sudah mengakui Palestina sebagai sebuah negara, tapi faktanya di sana masih banyak serangan-serangan, ya, masih banyak agresi-agresi militer yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina. Artinya negara tersebut belum berdaulat secara utuh. Nah, itulah, ya, salah satunya. Jadi kedaulatan keluar adalah bagaimana negara tersebut mampu menahan, mampu mempertahankan kemerdekaannya, termasuk dalam hal-hal kecil. Misalnya, tidak harus juga serangan-serangan. Misalnya ada negara asing yang merasa berkuasa, kemudian mengatur-atur Indonesia dari segi ekonomi, dari segi pemerintahan, politik, sosial, budaya, semuanya diatur oleh negara tersebut, maka belum bisa dikatakan bahwa Indonesia itu sudah benar-benar merdeka atau berdaulat secara external sovereignty atau berdaulat keluar. Baik teman-teman, kita lanjutkan lagi. Ya, ini kita lihat adapun kedaulatan keluar Indonesia dalam UUD tahun 45 adalah, nah ini kita bahas contoh kedaulatan keluar yang dilakukan oleh Indonesia, ya. Ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Mungkin teman-teman ingat kejadian tahun 1955 ketika Mesir, ya, terjadi konflik dengan negara-negara Eropa. Dalam hal ini, ya, Mesir mengklaim terusan Swiss. Nah, terusan Swiss ini adalah sebuah selat yang menghubungkan, yang membentang di antara Arab Saudi dan Mesir. Setelah itu Mesir menganggap bahwa ini adalah miliknya, padahal selat itu adalah selat lalu lintas, ya, kapal-kapal dari Eropa. Sehingga terjadilah konflik di sana. Indonesia melalui, ya, Dewan Keamanan PBB mengirimkan tentaranya, pasukan TNI yang namanya pasukan Garuda. Itu salah satu contohnya. Kemudian yang kedua, Presiden dengan persetujuan DPR menyatakan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Jadi kalau DPR yang menyetujui, Presiden boleh bilang perang, ya, boleh menyatakan perang, boleh mengerahkan
tentara, karena presiden itu kan adalah panglima tertinggi ya dalam Tentara Nasional Indonesia TNI. Misalnya ada negara asing yang melakukan invasi atau serangan ke Indonesia, nah itu boleh tuh presiden menyatakan Indonesia perang dengan negara tersebut. Nah asal DPR-nya menyetujui. Kemudian membuat perdamaian. Nah misalnya ada perang Indonesia dengan negara lain, boleh pula presiden membuat perdamaian atau perjanjian. Nah kemudian ketiga, presiden mengangkat duta dan konsul. Ya kalau duta itu kita sering dengar istilah duta ya dan konsul. Duta itu adalah orang yang ditunjuk di sebuah negara. Nah perwakilan Indonesia di setiap negara itu ada satu orang duta. Kalau konsul jumlahnya bisa lebih dari satu, ada dua, ada tiga. Nah kalau duta biasanya dia memikirkan urusan politik dan pemerintahan teman-teman. Yang berkaitan dengan politik dan pemerintahan ini duta yang memikirkan. Kalau konsul lebih bersifat ekonomi, perdagangan gitu. Makanya kalau duta itu lokasinya pasti di ibu kota negara. Misalnya Indonesia punya duta besar di Kuala Lumpur. Kuala Lumpur itu kan ibu kotanya Malaysia. Atau kalau di Amerika Washington, pusat pemerintahannya Amerika ada di Washington. Atau duta besar ada di situ. Tapi kalau konsul karena dia berhubungan dengan misalnya ekonomi atau perdagangan, maka dia ditaruh atau ditempatkan di tempat-tempat yang banyak fokus ekonominya. Kalau di Amerika mungkin Amerika Serikat mungkin New York gitu ya, pusat perekonomiannya. Nah konsul ada di sana dan jumlah dari konsul tadi Bapak bilang lebih dari satu ya. Kalau duta yang hanya satu, setiap negara hanya satu, itu adalah sama-sama perwakilan ya, sama-sama perwakilan Indonesia. Nah yang mengangkat itu adalah presiden, duta dan konsul tadi. Nah kedaulatan itu punya sifat, ada sifat asli. Nah sifat asli itu teman-teman boleh buka nih, ada di halaman 55 buku paket, halaman 55. Boleh di skip dulu kemudian dilanjut lagi videonya. Dia bersifat asli, artinya kekuasaan tidak berasal dari kekuasaan lain yang lebih tinggi. Nah kalau Indonesia sudah berdaulat, Indonesia sudah merdeka, berarti Indonesia tidak berada di kaki negara lain ya. Indonesia tidak tunduk kepada negara lain, itu namanya berdaulat ya, sama dengan merdeka ya. Jadi tidak tunduk dengan kekuasaan lain, itu namanya berdaulat. Yang kedua sifatnya adalah permanen. Permanen itu artinya tetap ada ya, abadi, sepanjang negara itu tetap berdiri meskipun pemerintahannya sudah bergonta-ganti. Sifat yang ketiga dia tunggal. Nah artinya kekuasaan yang ada adalah satu-satunya dalam negara dan tidak dibagikan kepada negara lain. Nah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, kalau di Sabang sampai Merauke kekuasaannya hanya satu ya, tidak dibagi-bagi ya. Misalnya di Papua punya presiden sendiri, di Maluku punya presiden sendiri, Kalimantan punya presiden sendiri. Nah itu belum berdaulat Indonesia namanya, karena terbagi-bagi. Tapi ketika semuanya bersatu memiliki satu kekuasaan inti yang disebut misalnya presiden, maka masuk kategori bersifat tunggal ya, kedaulatannya bersifat tunggal. Yang terakhir, kedaulatan bersifat tidak terbatas. Nah kekuasaan itu tidak dibatasi oleh kekuasaan lain. Jadi tidak ada yang membatasi kekuasaan yang negara Indonesia, dalam hal ini pemerintah ya. Karena kalau masih ada yang membatasi artinya ya belum berdaulat. Yang tadi di poin pertama, kalau masih ada negara lain yang ikut campur mengatur urusan dalam negeri Indonesia, berarti Indonesia belum berdaulat, belum berdikari ya, berdiri di atas kaki sendiri gitu ya. Nah ini ada teori-teori kedaulatan. Bapak walaupun jelaskan seperti ini tetap menganjurkan teman-teman untuk baca bukunya, karena nanti pemahamannya bisa lebih luas teman-teman. Di internet banyak sekali materi ini ya, sampai teman-teman lanjut SMA SMK sampai teman-teman lanjut kuliah materinya masih sama. PPKN selalu seperti ini, di kuliah nanti juga ada PPKN. Nah seperti ini juga materinya. Oke, kedaulatan itu ada tokoh-tokoh yang menyatakan teorinya ya. Teori itu bisa dibilang pendapat, bisa dibilang gagasannya ya, pemahaman seseorang terhadap kedaulatan.
ya. Ada seorang tokoh yang mengatakan tentang kedaulatan itu berasal dari Tuhan. Nah, namanya teori kedaulatan Tuhan. Ya. Ada teori kedaulatan raja, ada teori kedaulatan negara, kedaulatan hukum, dan kedaulatan rakyat. Kita lihat satu persatu. Nah, teori kedaulatan Tuhan beranggapan bahwa raja atau penguasa yang memperoleh kekuasaan tertinggi dari Tuhan. Jadi kalau di sebuah wilayah, entah itu negara, entah itu wilayah kerajaan, ya, yang berkuasa di sana itu mendapatkan kekuasaannya dari Tuhan. Nah, maka kekuasaan raja itu adalah kekuasaan Tuhan. Ya, karena yang memberikan kekuasaan adalah Tuhan. Nah, ini teori kedaulatan Tuhan. Ya, ini tokohnya nih. Selama abad pertengahan, teori kedaulatan Tuhan berkembang menjadi teori kedaulatan raja. Kedaulatan terletak di tangan raja sebagai penjelmaan kehendak Tuhan. Tuhan memberikan kedaulatan kepada seorang raja. Nih kerajaan, nih masyarakat, ya, nih rakyat, silakan diatur, silakan diurus. Nah, itu raja tuh, dia punya kedaulatan terhadap masyarakatnya. Maka muncul teori kedua, namanya teori kedaulatan rakyat. Raja, maaf ya, teori kedaulatan raja. Jadi raja berdaulat, raja berkuasa, raja. Nah, yang ketiga ada teori kedaulatan negara nih. Menurut teori kedaulatan negara, kekuasaan pemerintah bersumber dari kedaulatan negara. Negara dianggap sebagai sumber kedaulatan yang memiliki kekuasaan tidak terbatas. Negaralah yang menciptakan hukum. Nah, setelah raja muncullah kedaulatan negara. Jadi kedaulatan lain selain kedaulatan raja adalah kedaulatan negara. Maksudnya negara memiliki kedaulatan terhadap rakyatnya. Negara memiliki kedaulatan terhadap sumber daya alam yang ada di wilayah tersebut, sumber daya manusia yang ada di wilayah tersebut. Nah, dan kekuasaannya tidak terbatas. Artinya negara berhak mengatur, berhak mengkrit bagaimana negara tersebut akan dibangun gitu. Nah, ini dari kedaulatan negara. Negara punya kedaulatan gitu ya. Dan kemudian negara yang berdaulat tersebut ya menciptakan hukum, maka disebut teori kedaulatan negara. Nah, ada pula tokoh yang mengatakan selain negara yang berdaulat, ada teori kedaulatan hukum. Nah, hukum yang berdaulat, hukum yang merdeka di sini. Kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tinggi di dalam negara. Kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Maksudnya apa? Pertama, kekuasaan hukum merupakan kekuasaan tertinggi di dalam negara. Iya, bukan cuma masyarakat yang harus tunduk terhadap hukum, tapi pemerintah juga harus tunduk terhadap hukum. Oleh sebab itu, hukum memiliki kekuasaan tertinggi di dalam negara, ya, bahkan di atas presiden itu sendiri, bahkan di atas pemimpin DPR, ya. Kalau kita pelajari ada legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, presiden di atasnya ya tadi legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif ya. Bapak ulangi, di atasnya legislatif, yudikatif, dan eksekutif ada kekuasaan yang lebih tinggi, yaitu kekuasaan hukum. Nah, ini menurut teori kedaulatan hukum. Jadi hukum itu tertinggi posisinya. Kenapa harus tertinggi? Nah, ini kelanjutannya. Karena kekuasaan pemerintah berasal dari hukum yang berlaku. Contoh, seorang Presiden Jokowi tidak mungkin menjadi presiden kalau tidak melalui proses pemilu. Nah, proses pemilu itu kan ada aturan-aturannya. Aturan-aturan pemilu itulah yang disebut hukum. Nah, jadi adanya seorang Presiden Jokowi yang menjabat sebagai seorang presiden saat ini adalah karena adanya hukum yang berlaku. Jadi kekuasaan pemerintah, mereka yang saat duduk di pemerintahan, para wakil rakyat, adalah karena adanya hukum yang berlaku. Jadi hukum itu ada di atas segalanya. Ini menurut teori kedaulatan hukum. Ada lagi yang terakhir, teori kedaulatan rakyat. Rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi memberikan sebagian haknya kepada penguasa untuk kepentingan bersama. Gambarnya orang yang lagi pegang surat suara ya, surat suara pemilu. Entah dia mau mencoblos, entah dia mau mencontreng. Jadi di sini
teori kedaulatan rakyat mengatakan bahwa yang memiliki kekuasaan tertinggi itu rakyat. Ya, tidak mungkin ada pemerintah yang berdaulat kalau nggak ada rakyat yang memilih. Tidak mungkin ada negara yang berdaulat kalau tidak ada pemimpin yang dipilih dari rakyat. Maka dari itu yang tertinggi adalah rakyat sebagai ya pemegang kedaulatan tertinggi. Nah, ini menurut teori kedaulatan rakyat. Kita lanjut yang B nih. Bentuk dan prinsip kedaulatan negara. Nah, berdasarkan UUD tahun 45, Indonesia menganut paham kedaulatan yang mana? Tadi ingat-ingat ya, ada kedaulatan Tuhan, ada kedaulatan raja, ada kedaulatan negara, ada kedaulatan hukum, ada kedaulatan rakyat, ada 5. Ya, Tuhan, raja, negara, hukum, rakyat. Nah, Indonesia menganut yang mana? Ternyata berdasarkan UUD, Indonesia menganut kedaulatan rakyat. Nah, mengapa demikian? Ini terdapat di amandemen pasal 1 ayat 2 UUD 45. Pemilik kekuasaan tertinggi di negara Indonesia adalah rakyat yang pelaksanaannya sesuai dengan UUD 45. Ya. Jadi yang memegang kekuasaan tertinggi adalah rakyat, asal rakyatnya laksanakan kekuasaannya sesuai dengan UUD. Maksudnya gimana? Ya, rakyat itu kan memilih dalam pemilu. Hasil pemilihannya ya menjadi wakil rakyat di pemerintahan. Ada yang jadi presiden, ada yang jadi DPR. Nah, proses memilih menjadi presiden dan DPR itu kan proses yang sesuai dengan UUD 45. Ada proses pemilu yang ya jujur dan adil di sana. Maka di situ kekuasaan tertinggi rakyat adalah ya rakyat itu sendiri. Kekuasaan tertinggi negara adalah rakyat itu sendiri. Ya, itu sesuai amandemen pasal 1 ayat 2 UUD 1945. Nah, kita lanjut. Teman-teman yang mau bertanya nanti boleh chat di GCR-nya ya boleh, atau juga di grup WA angkatan, atau boleh juga japri ke Pak Aziz. Nah, dalam rumusan sebelum amandemen itu apa sih Pak? Amandemen itu adalah perubahan. Ya, amandemen itu adalah perubahan. Apanya yang dirubah? Pasal-pasal UUD. Jadi undang-undang dasar itu ya pernah mengalami perubahan, teman-teman. Pasal-pasalnya itu pernah mengalami perubahan. Kapan sih Pak? Nah, UUD 1945 itu kan disahkan tanggal 18 Agustus 45 atau sehari setelah merdeka. UUD pertama kali di amandemen atau dirubah itu tahun 1999 ya, atau 1 tahun pasca reformasi 1999. Kemudian amandemen yang kedua kalinya tahun 2000, amandemen yang ketiga tahun 2001, amandemen yang keempat tahun 2002. Nah, perubahan apa yang dirubah? Isi pasal-pasalnya. Ada yang dihapus, ada yang ditambah, ada yang dikurangi isinya gitu ya. Nah, dalam rumusan sebelum amandemen, kedaulatan rakyat dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Jadi dulu tuh MPR punya kedaulatan yang tinggi. MPR itu punya kekuasaan untuk memegang kedaulatan rakyat. Jadi MPR itu kan dipilih oleh rakyat ya. DPR dipilih oleh rakyat. Anggota DPR adalah mereka-mereka yang ada di MPR. Nah, kemudian mereka ini memiliki kekuasaan untuk memilih presiden. Nah, teman-teman boleh ingat ya, dulu zamannya Presiden Soeharto atau Orde Baru itu presiden dipilih oleh MPR. Jadi belum ada pemilu presiden. Nah, pas setelah 2004 tuh yang pertama ya, pemilu pertama tahun 2004 itu pemilu presiden pertama tuh. Karena sejak dulu itu belum ada di Indonesia pemilu presiden ya. Nah, dulu itu MPR yang memilih presiden, MPR yang menentukan siapa presiden Indonesia ya. Nah, tetapi akhirnya pelaksanaan kedaulatan rakyat ini yang tadinya MPR memiliki kedaulatan penuh untuk memilih presiden, nah diganti itu kedaulatan rakyat yang berdasarkan UUD 1945. Setelah amandemen sudah tidak lagi MPR yang memilih presiden ya.
Presiden dipilih melalui proses pemilu di mana masyarakat memilih yang mencoblos atau mencontreng tokoh untuk menjadi seorang presiden. Adapun perubahan gagasan dalam UUD 45 ini membuat perubahan pada cara rakyat memberikan mandat terhadap penyelenggara kekuasaan negara. Ini yang tadi ya, yang tadinya dipilih oleh MPR, setelah amandemen presidennya dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Nah, menurut JBJM Timbert adanya prinsip-prinsip negara hukum dan demokratis yang berjalan beriringan memunculkan istilah negara hukum yang demokratis Rechtsstaat. Nah, negara hukum yang demokratis. Indonesia ini negara hukum yang demokratis. Ya, kita memegang asas hukum sebagai kekuasaan tertinggi. Rakyat maupun pemerintah sama-sama harus tunduk pada hukum, tapi demokratis. Nah, itulah. Apa sih demokratis? Demokratis itu artinya kebebasan yang bertanggung jawab. Ya. Nah, ini pojok kanan bawah ya. Adapun menurut Jimli Asidik, gagasan demokrasi yang berdasarkan atas hukum mengandung 4 prinsip pokok. Nah, demokrasi yang sesuai hukum, ya, kebebasan yang bertanggung jawab dan sesuai dengan hukum itu ada 4 prinsip pokok. Pertama, adanya jaminan persamaan dan kesetaraan dalam kehidupan bersama. Ya, tidak boleh lagi ada perbedaan baik berdasarkan suku, agama, ras, gender, etnis, ya, warna kulit, asal daerah, bahasa daerahnya, ya. Maka harus dijamin di sini sebagai prinsip pokok ya negara yang demokratis tapi sesuai hukum. Yang kedua adanya pengakuan dan penghormatan terhadap perbedaan dan pluralitas. Nah, perbedaan itu harus diakui, itu tadi suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin itu harus diakui sebagai sebuah perbedaan dan pluralitas. Pluralitas itu artinya keberagaman ya, perbedaan yang beragam. Jadi tidak boleh kita mengaku yang mayoritas saja, yang minoritas, yang sedikit ini kita kesampingan, itu nggak boleh. Yang ketiga adanya aturan yang mengikat dan dijadikan sumber rujukan bersama. Di Indonesia aturan mengikat adalah UUD 1945. Nah, adanya mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan mekanisme aturan yang ditaati bersama dalam konteks kehidupan bernegara. Nah, ketika ada sengketa berarti ada prosedur-prosedur, ada mekanisme-mekanisme yang harus dijalani untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, berdasarkan UUD tahun 45, prinsip-prinsip kedaulatan negara RI adalah sebagai berikut. Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Nah, Indonesia itu republik ya. Selain republik ada apa lagi sih, Pak? Nah, selain republik ada namanya negara serikat. Contoh Amerika ya, Amerika itu bukan republik. Amerika itu pakai serikat. Itu sebabnya di dalamnya ada ya negara bagian di dalamnya. Kalau Indonesia nggak ada negara bagian. Kalau Amerika ada negara bagian ya. Pusat pemerintahannya Washington, pusat ekonominya New York, pusat hiburannya misalnya LA, kemudian Ohio ya, Texas dan sebagainya tuh negara bagian. Kalau di Indonesia tidak. Termasuk Malaysia, dia pakai sistem serikat. Malaysia itu serikat. Ada Kuala Lumpur, ada Sarawak, ada Sabah, macam-macam ya. Yang kedua, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang. Nah, ini penekanan nih bahwa yang berdaulat di NKRI adalah rakyat ya. Dilaksanakan menurut undang-undang yang tadi ya, melalui proses pemilu misalnya. Yang ketiga, negara Indonesia negara hukum. Nah, ini jadi kalau ada masalah kita kembalikan kepada hukum. Hukum punya kekuasaan ya, hukum punya kekuatan, punya power untuk mengatur seluruh masyarakat ya maupun pemerintah Indonesia. Presiden tidak dapat membekukan atau membubarkan DPR. Nah, nggak bisa tuh presiden membubarkan DPR. Minggu lalu Bapak sudah ajak teman-teman untuk membuat bagan
legislatif, eksekutif, yudikatif. Nah, tidak bisa tuh antar lembaga yang satu dengan lembaga yang lain saling membubarkan. Misalnya presiden membubarkan DPR, presiden di eksekutif, ya DPR ada di legislatif, maka nggak bisa gitu ya. Dan tidak beririsan pula antara legislatif dan eksekutif. Jadi masing-masing, karena ada pembagian kekuasaan tadi, legislatif sendiri, eksekutif ada sendiri, yudikatif ada sendiri. Yang kelima, menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, kita tahu ya, banyak menteri-menteri kita diangkat melalui tahap ya, pemilihan dan pengangkatan oleh presiden. Yang presiden tuh milih tuh siapa nih yang paling layak memimpin jabatan tertentu di kementerian tertentu. Oh, misalnya Pak Prabowo, karena beliau mapan dalam hal pertahanan, maka beliau diangkat sebagai menteri pertahanan. Ya. Pak Sandiaga Uno, karena beliau seorang pengusaha ya dan berjiwa muda yang kreatif, misalnya beliau diangkat menjadi menteri pariwisata dan ekonomi kreatif gitu ya. Misalnya Pak Erick Thohir yang latar belakangnya adalah pengusaha, nah, beliau dipercaya untuk menjabat sebagai menteri BUMN. Nah, itu contoh-contohnya ya. Jadi yang memiliki wewenang untuk memilih dan mengangkat menteri adalah presiden. 6. MPR hanya dapat memberhentikan presiden dalam masa jabatannya menurut undang-undang tercantum dalam pasal 3 ayat 3. Jadi kalau dulu ya, sebelum ada amandemen UUD, MPR boleh memberhentikan presiden walaupun masa jabatannya belum habis. Tapi kalau sekarang, ketika presiden tidak bermasalah, ya presidennya baik-baik saja, menjalankan kewajiban dan tugasnya dengan baik, tidak mengkhianati negara, maka tidak boleh MPR itu memberhentikan, ya. Tidak boleh MPR memberhentikan. Adapun apabila presiden diduga, umpamanya presiden diduga nih, wah presiden kita berkhianat umpamanya ya, maka DPR itu harus melalui proses yang panjang. Ya, DPR harus mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Nanti Mahkamah Konstitusi akan menilai apakah presiden benar sesuai yang dituduhkan. Misalnya berkhianat terhadap negara. Nah, hasil dari penyelidikan tersebut dikembalikan ke DPR. Nah, DPR akan membawa ke sidang MPR ya. Kalau memang terbukti, maka MPR baru bisa memberhentikan presiden walaupun masa jabatannya belum habis. Prosesnya cukup panjang. Kita lanjut. Yang C, dinamika perwujudan kedaulatan negara Republik Indonesia. Nah, sejak merdeka tahun 45, Indonesia mengalami sejumlah fase demokrasi. Adapun pembahasannya sebagai berikut. Nah, ini teman-teman, kita pernah mengalami yang namanya demokrasi parlementer ya. Nih, tahunnya 45 sampai 59. Nah, Bapak slide-nya lanjutkan dulu saja. Nih, parlementer masih, lanjutkan dulu ya. Bapak kasih gambaran ya supaya teman-teman mudah memahaminya. Apa itu presidensil, apa itu parlementer. Nah, kebetulan Indonesia pernah mengalami kedua-duanya, baik pemerintahan presidensil maupun pemerintahan parlementer. Teman-teman boleh buka bukunya, ada di buku insya Allah, atau cari di sumber internet ya, perbedaan antara presidensil dan parlementer. Nah, supaya mudah teman-teman, untuk presidensil adalah sistem pemerintahan yang berlaku saat ini, sekarang nih, dimana seorang presiden Jokowi itu dipilih oleh rakyat melalui pemilu. Itu presidensil. Contoh yang kedua ya, ciri yang kedua, menteri diangkat oleh siapa tadi? Presiden. Nah, itu contoh presidensil tuh masih. Yang ketiga ya, tidak ada yang namanya perdana menteri. Indonesia sekarang tidak ada namanya perdana menteri. Itu 3 contoh. Yang pertama,
Itu sebabnya disebut presidensil. Bapak beralih ke yang kedua, parlementer. Apa itu parlementer? Pertama, ciri-cirinya. Ya. Dalam parlementer ada seorang perdana menteri. Terus presidennya ada, Pak. Presidennya tetap ada, tapi ada juga perdana menteri. Lah terus gimana, Pak? Sebuah negara kok dua pemimpin, ada presiden, ada perdana menteri. Nah, ini. Untuk presiden, dia hanya menjadi simbol negara. Misalnya ketika ada tamu dari luar negeri, ya, tamu dari negara lain, maka itu adalah tugas dari presiden sebagai kepala negara, simbol negara. Nah, adapun perdana menteri, dia fokus mengurusi pemerintahan. Kita bisa ambil contoh untuk saat ini adalah negara Malaysia. Nah, Malaysia itu menerapkan sistem parlementer. Ada seorang perdana menteri. Nah, kemudian dengan cara apa perdana menteri dipilih? Nah, perdana menteri itu dipilih oleh parlemen. Ya, parlemen itu kalau di Indonesia namanya DPR. Jadi DPR itu memilih seorang perdana menteri untuk menjabat, ya, mengatur, mengelola pemerintahan. Selain nanti ada presiden juga sebagai kepala negaranya. Jadi double job nih. Ya, dua orang nih. Bukan double job sih, maksudnya dua pemimpin nih, ada presiden juga, ada perdana menteri juga. Maka karena perdana menteri dipilih oleh DPR, perdana menteri bertanggung jawab kepada DPR. Nah, beda dengan presidensil. Kalau presidensil, karena presidennya dipilih oleh rakyat melalui proses pemilu, maka presiden tidak bertanggung jawab terhadap DPR. Presiden bertanggung jawabnya terhadap siapa? Presiden bertanggung jawabnya terhadap masyarakat, terhadap rakyat, ya, terhadap rakyat. Nah, maka dari itu presiden tidak bisa diberhentikan oleh DPR. Kalau perdana menteri di parlementer, boleh itu perdana menteri diberhentikan oleh DPR. Ya, karena DPR mengangkat perdana menteri. Kalau perdana menterinya dianggap tidak mampu menjalani pemerintahan dengan baik, maka boleh tuh perdana menteri, ya, yang dipilih itu oleh DPR diberhentikan oleh DPR. Nah, perdana menteri baru milih-milih menteri-menteri di bawahnya, ya, untuk membantunya dalam melaksanakan pemerintahan. Itu gambaran singkatnya gitu deh. Nah, coba kita mulai masuk ke slide lagi. Nah, ya, Undang-Undang tahun 45 menetapkan sistem pemerintahan presidensial dengan kekuasaan yang besar di tangan presiden, meskipun kekuasaan tertinggi berada di MPR. Coba Bapak lihat slide sebelumnya. Ya, ini yang pertama ya. Nah, sebelum ke slide Bapak jelaskan dulu. Jadi pas Indonesia merdeka 17 Agustus 45, ya, tanggal 18-nya dipilihlah seorang Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden di Indonesia, ya. Karena saat itu belum ada pemilu, penunjukan presiden dan wakil presiden itu otomatis Indonesia menggunakan sistem presidensil. Pak, tulisannya presidensial, nggak masalah ya, presidensial boleh dibaca presidensil. Nah, sampai dengan akhir tahun 1945, ya, tepatnya di bulan November, Indonesia beralih menjadi sistem parlementer. Saat itu, ya, ditunjuklah seorang perdana menteri, ya. Jadi Presiden Soekarno bekerja bersama seorang perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Nah, berjalanlah tuh tahun 45 sampai 59, ya, sistem parlementer. Nah,
Oke. Selama MPR dan DPR belum dibentuk, wewenang kedua lembaga tersebut akan dijalankan oleh Presiden dengan nasihat dari KNIP. Mungkin teman-teman masih ingat KNIP adalah Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya, pada awal kemerdekaan sidang PPKI itu kan belum ada MPR DPR. Maka yang menjalankan fungsi MPR dan DPR itu adalah KNIP, Komite Nasional Indonesia Pusat. Ya. Jadi saat itu sebelum MPR dan DPR ada, KNIP memiliki tugas setara dengan MPR DPR. Nah, KNIP saat itu mengangkat ya Perdana Menteri pertama tahun 45 yang tadi Bapak bilang. Kita lanjut ke slide. Pada perkembangan selanjutnya, KNIP melalui badan pekerjanya mengajukan petisi kepada pemerintah, yaitu agar para menteri kabinet bertanggung jawab kepada KNIP, bukan kepada presiden. Nah, karena sistem parlementer kan kayak gitu. Jadi menteri yang dipilih oleh parlementer ya bertanggung jawab pada DPR MPR, bukan kepada presiden. Nah, karena dulu belum ada DPR MPR, maka bertanggung jawabnya kepada KNIP. Tanggal 14 November, ya tepatnya 14 November. Nah, ada Perdana Menteri yang pertama nih yang diangkat. Tapi saat itu yang melantik adalah seorang Soekarno ya, karena belum ada DPR MPR. Nah, seorang Perdana Menteri bernama Sultan Syahrir ya. Nah, dengan dikeluarkannya maklumat presiden tersebut, demokrasi Indonesia berubah dari demokrasi Indonesia dengan sistem pemerintahan presidensil menjadi demokrasi parlementer. Jadi 18 Agustus pakai presidensil sampai 14 November 45 pakai presidensil, cuma beberapa bulan aja. Kemudian setelah itu sampai tahun 59 itu semuanya ke parlementer kita. Ada Perdana Menteri, ada presiden, double ya tadi. Demokrasi terpimpin. Nah, ini masih nih. Nah, setelah 59 berakhir, kita berubah menjadi demokrasi terpimpin. Demokrasi terpimpin itu ya kita menerapkan kembali yang namanya demokrasi tadi presidensil. Nama untuk Indonesia ya, untuk Indonesia istilahnya demokrasi terpimpin, padahal sistemnya presidensil lagi. Bapak ulangi ya biar nggak bingung ya. 18 Agustus sampai 14 November tahun 45 kita pakai presidensil. 14 November 45 sampai tahun 59 ini kita pakai sistem parlementer. Nah, 59 sampai 66 kita pakai presidensil lagi. Artinya tidak ada lagi Perdana Menteri, hanya ada seorang presiden. Satu presiden, tidak ada Perdana Menteri. Ya, di Indonesia istilahnya dinamakan demokrasi terpimpin. Pemberlakuan kembali UUD 45 membawa sejumlah konsekuensi pada aspek ketatanegaraan. Namun pada praktiknya, dari tahun ke tahun kecenderungan yang terjadi justru tidak mengarah pada penegakan UUD secara benar, melainkan kecenderungan penumpukan kekuasaan di tangan presiden. Jadi demokrasi terpimpin itu, kekuasaan itu berfokus kepada seorang pemimpin saja. Ya. Fungsi DPR tidak terlalu kuat, fungsi parlemen tidak terlalu kuat. Lebih dominan atau cenderung kepada seorang presiden. Baik, kita lanjut. Dengan sistem demokrasi terpimpin, Presiden Soekarno menjadikan berbagai lembaga negara di bawah presiden. Hal yang paling mencolok adalah dikeluarkannya produk hukum yang mengangkat Soekarno sebagai presiden seumur hidup. Baik, kita lanjutkan teman-teman. Di demokrasi terpimpin, ya demokrasi terpimpin itu kan tadi kita sudah dengarkan menggunakan sistem presidensil di mana hanya ada seorang presiden. Ya, satu orang pemimpin aja di negara itu, yaitu seorang presiden. Nah, saat itu adalah Presiden Soekarno. Nah, sayangnya saat itu Presiden Soekarno membuat sebuah produk hukum, membuat sebuah peraturan yang mengatakan bahwa Presiden Soekarno itu diangkat sebagai presiden seumur hidup. Artinya Soekarno tidak bisa dijatuhkan, Soekarno tidak bisa diganti sampai dengan ya akhir usianya Soekarno. Nah,
ini dianggap sebagai sebuah kesalahan ya. Karena saat itu juga tahun 65 ya, kita sempat terkena musibah ya, negara kita, bangsa kita terkena musibah, yaitu adanya komunisme, pemberontakan G30 SPKI, sampai akhirnya rezim Soekarno runtuh tahun 66 ya. Tahun 66 adalah tahun dimana presiden selanjutnya yaitu Presiden Soeharto. Nah, setelah masa kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir dan diganti dengan pemerintahan Orde Baru ya, ini dipimpin oleh Soeharto, hal yang digaungkan adalah melaksanakan UUD tahun 45 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Nah, kita balik lagi, nama demokrasinya demokrasi Pancasila. Kalau tadi kan demokrasi terpimpin, sekarang demokrasi Pancasila. Sistemnya apa, Pak? Presidensial atau parlementer? Nah, ini masih sistem presidensial. Jadi tidak ada perdana menterinya. Soeharto hanya sendiri sebagai pemimpin negara. Lanjut. Ya, sampai dengan reformasi, teman-teman, kejadian reformasi ya. Penggulingan Presiden Soeharto saat itu dan pengangkatan B.J. Habibie sebagai pengganti dari Soeharto. Nah, pada masa reformasi, demokrasi yang dikembangkan tetap demokrasi Pancasila, tetapi dengan perbaikan pelaksanaan dan peraturan perundang-undangan. Seperti yang kita ketahui, ketika zaman Orde Baru ya, banyak dugaan-dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme yang terjadi di pemerintahan, sehingga ya adanya reformasi ingin merubah tatanan pemerintahan saat itu. Ya, makanya dilakukan amandemen ya, tadi tahun Bapak bilang tahun 99, 2001, 2002, 2000 99, 2000, 2001, 2022. Jadi 4 kali amandemen ya. Ingin mengubah itu ya, pasal-pasal di pasal-pasal di UUD untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, itu reformasi sampai dengan sekarang nih. Oke, teman-teman. Nah, dalam suatu negara diperlukan struktur lembaga negara yang dapat menunjang jalannya pemerintahan. Iya dong. Di sebuah kelas aja harus ada struktur kelasnya, ada ketua, ada wakil, ada bendahara, sekretaris, seksi-seksi yang lainnya ya. Maka apalagi sebuah negara yang besar harus ada struktur lembaganya. Nah, saat kemarin Bapak sudah ajak teman-teman membuat struktur lembaga ya, legislatif, eksekutif, yudikatif. Legislatif apa aja, eksekutif apa aja isinya dan tugasnya, yudikatif apa aja ya. Nah, kalau yang di buku mungkin hanya sedikit nih yang dibahas. MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, ini adalah lembaga legislatif ya, membuat undang-undang. Presiden, ini lembaga eksekutif, melaksanakan undang-undang. Ketiga, DPR, legislatif. BPK, nah dia adalah yudikatif. Mahkamah Agung, yudikatif. Mahkamah Konstitusi, yudikatif ya. Dewan Perwakilan Daerah, DPD, ini legislatif, dan Komisi Yudisial, ini yudikatif. Ya, ini udah akhir slide. Teman-teman, apabila materi ini Bapak yakin teman-teman masih ada yang merasa baru dengan materi ini, khususnya tadi parlementer dan presidensial, Bapak juga khawatir tidak maksimal kalau menyampaikan seperti ini, karena memang presidensi dan parlementer itu nggak bisa dibahas dalam satu kali pertemuan, butuh beberapa kali dan beberapa contoh yang detail agar teman-teman bisa minimal ada gambaran tentang parlementer dan presidensial ya. Materi yang agak sulit, tapi sebenarnya presidensi dan parlementer ini penekanannya lebih ke materi SMA sebenarnya ya, makanya di buku itu nggak terlalu banyak tentang presidensial parlementer ya. Di SMA itu ada hampir satu bab khusus yang membahas tentang presidensial dan parlementer ya. Kalau ini kan hanya di bagian B tadi ya, bab 3 yang B, mestinya harus ada bab khusus ini. Jadi teman-teman tidak dituntut untuk paham secara detail tentang parlementer dan presidensial ini ya, karena memang juga di ujian PAS maupun UAS ini salah satu materi yang jarang sekali keluar. Cuma Bapak tetap sampaikan saja agar teman-teman punya gambaran ya, meskipun sedikit. Tentu banyak yang
ingin ditanyakan teman-teman terkait materi ini, karena Bapak yakin belum sepenuhnya mudah dipahami untuk materi yang ini. Tapi tidak ada salahnya untuk teman-teman boleh menjapri Bapak, bertanya tentang kesulitan materi bagian mana yang kurang dipahami gitu ya. Akan Bapak bantu jawab lewat chat atau bisa di grup. Itu saja untuk materi kali ini ya teman-teman. Boleh ikuti instruksi yang ada di GCR ya. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada kekurangan ya. Kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala ya. Mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.